Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetri Muharib Siregar dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Stambuk 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen mengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid pada ruminansia. Nah, lipid atau lemak ini adalah makromolekul yang kita dapat dari makanan atau pakan sebagai sumber energi. Nah, pertama sekali itu kita harus tahu kalau dari pakan kita bisa mendapatkan lemak dalam bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, dari hijauan kita mendapat lemak itu dalam bentuk glikolipid, fosfolipid, dan galaktolipid. Kalau dari konsentrat kita mendapat lemak dalam bentuk triasilgliserol. Nah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu adalah metabolisme lipid pada rumen. Yang pertama itu ada lipolisis. Nah, lipolisis adalah proses pemecahan lipid oleh hidrolisis. Lipolisis ini terjadi di rumen. Dia itu terjadi karena dengan bantuan bakteri dan protozoa yang ada di rumen. Kenapa fungi tidak disebut? Karena fungi itu tidak memiliki enzim lipase. Nah, lipolisis ini kan terjadi di rumen. Dia itu dibantu oleh bakteri dan protozoa tadi karena menghasilkan enzim lipase ekstraseluler. Nah, enzim lipase inilah dia yang memutus ikatan ester dari gliserol dan asam lemak bebas. Jadi ini adalah contoh yang pertama, contoh apanya? Lipolisis ini triasilgliserol atau bisa juga lipolisis ini di diasilgliserol, yaitu triasilgliserol ditambah H2O dengan bantuan enzim lipase menjadi gliserol dan 3 asam lemak bebas. Lalu masuk ke proses kedua yaitu biohidrogenase. Nah, setelah lipolisis ini metabolisme lipid ada namanya proses biohidrogenase. Nah, pada biohidrogenase ini dia itu adalah proses pengurangan ikatan rangkap pada asam lemak bebas. Jadi hasilnya itu nanti adalah asam lemak jenuh dan hidrogen. Biohidrogenase ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap isomerisasi dan yang kedua itu tahap hidrogenase. Sebelumnya biohidrogenase ini terjadi di rumen dengan bantuan mikroba Butyric fibrisolfen. Itu salah satu contohnya. Nah, pada bakteri pada rumen ini dia terbagi menjadi 2 lagi. Dia terbagi menjadi grup A dan grup B. Nah, grup A ini dia menghidrogenase asam linoleat dan asam linolenat. Kalau grup B ini dia cakupan hidrogenasenya itu lebih luas. Jadi kita langsung masuk saja ke isomerisasi. Isomerisasi itu adalah perubahan ikatan, maksud saya perubahan bentuk. Dia itu yang pertama berubah dari cis menjadi trans. Nah, cis ini dia itu atom hidrogennya sejajar, atom hidrogen yang terikat pada karbon yang berdekatan itu sejajar. Nah, dengan bantuan enzim bakteri, enzim isomerase dari bakteri, yang ikatan cis ini tadi dia berubah menjadi trans. Kalau trans itu adalah letak atom hidrogen dia itu berseberangan. Baru yang kedua itu tahap kedua adalah hidrogenase.
Nah, hidrogenase ini adalah proses pemutusan ikatan rangkap. Ini contohnya. Asam lemak dengan ikatan rangkap 2 ini bereaksi dengan atom hidrogen dengan bantuan enzim hidrogenase dari bakteri menjadi asam lemak dengan ikatan tunggal. Nah, berikut ini saya ada contoh jalan dari biohidrogenase. Saya ambil contoh dari asam linoleat dan asam linolenat. Nah, yang pertama ini adalah asam linoleat. Asam linoleat ini dia itu ikatannya itu cis 9 dan cis 12 C18-2. Kenapa dia C18-2? C18-2 itu maksudnya memiliki karbon 18 dan 2 ikatan rangkap. Lalu di bawahnya ini dia menjadi trans 11 dan cis 2. Maksud saya dia menjadi cis 9 dan trans 11. Dia masih C18 2. Dia masih atom karbonnya masih 18 dan ikatan rangkapnya masih 2. Nah, saya ingatkan lagi kalau biohidrogenasi ini dilakukan oleh bakteri secara satu persatu. Jadi contohnya dari satu ikatan, dia hanya satu persatu ikatan rangkap yang dipecah. Nah, jadi dari sini kan masih 2 nih ikatan rangkapnya, tapi dia sudah terisomerisasi. Dengan bakteri dari grup A ini tadi, dia berubah menjadi asam fasenat dengan rumus trans 11 C18-1. Berarti di sini tinggal satu dia ikatan rangkap 2-nya. Lalu dari asam fasenat ini dia biohidrogenase lagi menjadi asam stearat C18-0. Berarti di asam stearat ini dia sudah jenuh dan tidak memiliki ikatan rangkap lagi. Begitu juga dengan asam linolenat, tapi dia sedikit lebih panjang. Nah, di asam linolenat ini, dia pertama itu kan rumusnya cis 9, cis 12, cis 15, C18 3. Nah, kan dia masih 3 nih ikatan rangkapnya. Lalu dia terbiohidrogenasi menjadi cis 9 trans 11, cis 15. Dia kan masih 3 juga. Lalu di yang ini dia biohidrogenase lagi menjadi trans 11 cis 15 C18 2. Berarti dia tinggal 2 nih ikatan rangkapnya. Sudah berkurang 1. Nah, dari sini yang ikatan rangkap 2 ini dia itu biohidrogenasinya itu bisa terpisah. Kalau dari grup A dia menjadi asam fasenat lagi yaitu trans 11 C18 1, lalu bisa berubah lagi menjadi asam stearat. Kalau dari grup B dia menjadi asam lemak dengan rumus dengan ikatan trans 15 dan C15. Nah, ini dia langsung terabsorpsi. Lalu masuk ke sintesis lemak oleh mikroba rumen. Nah, sintesis lemak ini adalah perubahan dari satu asam lemak menjadi asam lemak lainnya dengan bantuan mikroba rumen. Saya ambil contoh, asam olet berubah menjadi asam hidroksil stearat dengan bantuan mikroba Selenomonas ruminantium dan Enterococcus faecalis. Lalu contoh kedua itu asam olet berubah menjadi asam stearat dengan bantuan mikroba Fusochilus babrahamensis. Itu tadi adalah proses metabolisme lipid dalam rumen. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur metabolisme yang terjadi pada rumen. Nah, ini kan tadi pada pakan yang dari hijauan tadi kan saya ambil contoh asam lemaknya itu berbentuk galaktolipid. Kalau dari konsentrat dia berbentuk TAG, triacylglycerol. Nah, bentuk tadi ini asam lemak lipid ini tadi
kan dia termetabolisme menjadi, maksud saya terdegradasi menjadi gliserol, galaktosa, dan asam lemak bebas. Nah, gliserol dan galaktosa ini dia terfermentasi oleh mikroba rumen menjadi VPA, VFA, volatile fatty acid, atau disebut juga asam lemak terbang. Nah, dari bentuk volatile fatty acidnya ini dia langsung diserap oleh rumen melalui fili-filinya. Nah, yang asam lemak yang bebas tadi ini kan dia terakumulasi dari galaktolipid dan triasilgliserol. Nah, yang asam lemak bebas tadi ini dia masih tak jenuh, unsaturated. Nah, dia termetabolisme tadi, terbiohidrogenase tadi menjadi asam lemak yang jenuh. Saya ambil contoh ini C18-0 dan C16-0. Nah, dari yang sudah jenuh inilah tadi dia masuk ke usus halus untuk dicerna. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Lebih kurang saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.